Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayah taufiknya. Sementara orang yang mendapatkan hidayah taufik, sungguh Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah jalan untuk mendapatkan surganya. Ikhwani fillah, azakumullah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan kajian tentang tauhid yang beberapa bulan yang lalu belum selesai kita sampaikan tentang kajian tauhid ini, dan hari ini kita akan melanjutkan tentang macam-macam tauhid. Dan kalau nggak salah sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tauhid uluhiyah, itu sudah kita bahas, kalau nggak salah sudah sampai 2 pertemuan kalau nggak salah itu, ya. Apalagi sebelumnya sudah kita bahas juga tauhid rububiyah. Maka hari ini kita akan bahas tentang tauhid asma wa sifat. Ya, kita akan bahas tauhid asma wa sifat. Lalu apa definisi tentang tauhid asma wa sifat? Maka tauhid asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah Allah Ta'ala jelaskan sendiri di dalam firman-Nya dan dijelaskan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ulang lagi, tauhid asma wa sifat definisinya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya
yang telah Allah Ta'ala jelaskan sendiri di dalam firman-Nya dan dijelaskan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ikhwani fillah, jazakumullah. Maka ini yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Artinya tauhid asma wa sifat ini adalah menetapkan nama-nama Allah, dan nama-nama Allah itu cukup banyak sekali. Ya, nama-nama Allah Ta'ala itu cukup banyak sekali. Memang disebutkan dalam Quran itu 99. Tetapi sesungguhnya kata para ulama di dalam beberapa penjelasan kitab-kitab yang mutabar, sesungguhnya nama-nama Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Sehingga lebih dari 99 yang disebutkan tentang nama-nama Allah Ta'ala. Dan itu dijelaskan salah satunya di dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qawaidul Muslahnya. Disebutkan nama-nama Allah itu tidak terbatas. Hanya 99, tidak lebih dari itu, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya tentang nama-nama Allah Ta'ala dengan jumlah yang tidak terbatas tersebut. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Makanya nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Makanya kalau dibatasi nama-nama Allah Ta'ala, maka semuanya nanti tidak ada bedanya dengan pembatasan nama-nama makhluknya. Seperti yang disebutkan secara dalil umum ya dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dia Allah tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu, dengan makhluknya, dan Dia Allah As-Sami Al-Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Maka mendengar dan melihatnya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluknya, termasuk manusia. Makanya kemudian disebutkan oleh para ulama tentang mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya itu kemudian tanpa takwil. Ya, tanpa takwil, artinya tanpa mentakwilkan. Allah itu ditakwilkan. Ini terutama nanti ini tidak anak sampaikan, ini masih banyak penjelasan nanti tentang mentakwilkan ketika Allah itu berada di atas arsy umpamanya, bukan berarti itu membatasi Allah bertempat. Ya, ini nanti kita akan jelaskan, nanti masih agak lumayan ya jauh untuk menjelaskan ini, sehingga tanpa kita mentakwilkan. So, nanti kalau ditakwilkan Allah itu, maka nanti jatuhnya akan sama dengan makhluk itu nantinya. Kemudian juga tanpa tahrif, artinya tanpa tahrif, tanpa penyimpangan ketika menafsirkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian juga tanpa takyif, ya, tanpa menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluknya. Begitu juga tanpa taktil, tanpa menafikan tentang adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab ada sebagian dari umat Islam yang kemudian masuk golongan kaum Mu'attilah. Ya, kaum Mu'attilah itu kaum yang menafikan tentang adanya nama-nama dan sifat Allah. Memang tujuannya kaum Mu'attilah itu supaya tidak menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluknya, sehingga apa? Sehingga kaum Mu'attilah ini kemudian mengatakan Allah itu tidak mempunyai nama-nama, Allah Ta'ala itu tidak mempunyai sifat-sifat, karena nanti khawatir jatuh kepada makhluknya.
Maka kemudian mereka menafikan, ya, meniadakan tentang adanya nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini kaum Mu'attilah, dan ini menjadi kaum yang sesat tentunya, karena dia membantah dari kaum Musyabbihah. Kaum Musyabbihah itu kaum yang menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluknya. Kalau Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama dan sifatnya, padahal nama-nama dan sifatnya Allah Ta'ala tidak akan sama dengan makhluknya. Ini yang harus kita fahami seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 tadi. Jangankan Allah Ta'ala nama-nama dan sifatnya itu sama dengan makhluknya termasuk manusia, kita saja sebagai manusia juga tidak sama, ya, nama-nama dan sifatnya. Kalaupun ada nama itu mungkin boleh sama, tapi sifat manusia tidak ada yang sama. Ya, termasuk ketika kita punya saudara kandung pun juga tidak seluruhnya sama di dalam sifatnya. Bagaimana kalau kemudian dengan Allah Ta'ala, dengan makhluknya termasuk manusia ini, maka tidak akan pernah sama. Nah, ini kaum Musyabbihah ini kemudian menyamakan, makanya dibantah oleh kaum Mu'attilah tadi. Maka dua-duanya ini sesat, ya, dua-duanya ini sesat, kata para ulama. Ikhwani fillah wazakumullah. Untuk lebih jelasnya nanti dalam penjelasan tauhid asma wa sifat ini seperti apa, maka kita awali terlebih dahulu dengan penjelasan, ya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama ini yang menetapkan tentang sifat Allah Ta'ala adalah Al-Ulu. Ini harus kita pahami berdasarkan di dalam dalil. Jadi ini yang harus kita sampaikan terlebih dahulu ketika kita memahami tentang tauhid asma wa sifat ini, yaitu dengan menjelaskan bahwasanya sepakat para Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah Ta'ala adalah sifat Al-Ulu, ya, Al-Ulu pakai waw, ya. Maka Al-Ulu ini sifat bagi Allah, ya. Apa kata Al-Ulu ini? Ya, kalau disebutkan Al-Ulu ini adalah sifat Allah Ta'ala, menjadikan Allah Ta'ala itu ya di atas. Tapi ketika disebutkan Allah itu di atas, maka kita tidak boleh mengatakan kata di atas itu kemudian bertempat. Ini juga jangan salah paham. Seringkali di dalam umat ini menjadikan salah paham ketika Allah Ta'ala mempunyai sifat, salah satunya adalah Al-Ulu, Allah itu di atas, lalu kemudian dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Bukan, Allah itu Al-Ulu, Allah itu di atas, maka menjadikan Allah itu memang di atas. Dan naluri manusia, ya, naluri manusia, antum bisa tanya, tidak ada yang pernah mengingkari tentang sifat Allah itu, bahwasanya Allah itu Al-Ulu, Allah itu berada di atas. Kalau ditanya, ada orang yang, ya, ditanya tentang bagaimana nasib kamu sekarang ini, ya, makanya tentang mencari pekerjaan kesana kemari, ya, belum dapatkan pekerjaan sampai setengah putus asa begitu, tapi masih punya keimanan. Orang tersebut ketika ditanya gimana nanti kelanjutannya, antum belum dapatkan pekerjaan ini, maka dia akan menjawab terserah yang di atas. Pasti akan mengatakan dengan menunjuk terserah yang di atas. Ya, itu nggak ada orang yang kemudian mengatakan terserah yang di samping, begitu kan? Terserah yang di bawah. Hampir seluruh makhluk itu akan mengatakan terserah yang di atas. Bahkan termasuk ketika ada pengalaman yang pernah dialami seorang imam, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini seorang imam yang cukup banyak sekali di dalam kajian kitabnya, termasuk dalam kajian kitab tauhid,
salah satunya pernah Anda baca dalam kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah ala Ghazwil Mu'tazilah wal Jahmiyah. Beliau pernah menjelaskan tentang seekor binatang yang pernah beliau lihat pada saat seekor binatang ini, salah satunya waktu itu yang beliau lihat adalah seekor keledai. Seekor keledai ini pada saat sedang kehausan, lalu kemudian hendak meminum air yang pada saat itu ditemukan air yang ada di dalam sumur. Ya, sumur orang-orang dulu itu dijelaskan oleh para ulama itu airnya tidak seperti sumur yang ada di tempat kita itu, yang kemudian airnya cukup dalam. Kalau dulu airnya itu kelihatan, sehingga kalaupun ada seekor binatang itu hendak meminumnya, maka kalau ya seperti binatang yang besar seperti keledai, maka dia akan bisa untuk meminum air yang ada di sumur tersebut. Nah, pada saat dia sedang kehausan, dia hendak meminumnya. Ketika hendak meminumnya, maka dilihat banyak orang hendak orang itu mengambil air di sumur tersebut. Tidak mungkin dia meminum air tersebut karena ya naluri binatang itu ya dia tidak berani. Ada cukup banyak manusia pada saat itu, sehingga dia mengurungkan tidak minum, tidak jadi minum. Ya, tapi tidak lama kemudian seekor keledai ini, kata Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian mendongakkan kepalanya ke atas. Ya, mendongakkan kepalanya ke atas sambil menyeringai, seolah-olah kata Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sedang meminta kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu ya ada di atas. Sehingga pada saat dia menyeringai dengan kencangnya, tidak lama kemudian mendung. Ya, jadi awan di atas langit itu berarak-arakan, artinya gelap. Tidak lama kemudian hujan itu turun. Sehingga keledai ini meminum air yang ada dari atas langit. Dan memang salah satu di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, salah satu ketika Allah menurunkan hujan, maka hujan Allah turunkan dari atas langit itu bukan karena manusia, tetapi karena binatang ternak. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, jadi Allah menahan air hujan dari langit, dan kalau Allah Ta'ala menurunkan hujan dari atas langit, walau lal bahain lam yumtiru, kata beliau. Kalaulah ya Allah menurunkan hujan, ya maka sungguhnya air hujan itu adalah untuk bahain, binatang, untuk binatang ternak. Nah, itu kemudian mendongakkan kepalanya ke atas. Ini yang pernah disaksikan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, diceritakan di dalam kitabnya ya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah ala Ghazwil Mu'tazilah wal Jahmiyah. Ikhwani fillah jazakumullah. Dan ini kemudian didukung di dalam beberapa dalil-dalil Quran dan Sunnah. Antum bisa buka di dalam surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk ayat yang ke-16. Ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kata Allah Ta'ala di dalam firman-Nya ini, Amintum man fis sama', apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Ya, yang di langit. Ya. Ayyakhsifa bikumul arda, dia akan menjungkir balikkan ya bumi, fa idza hiya tamur, lalu bumi itu tiba-tiba berguncang dengan keras. Dan itu disebutkan man fis sama, ya amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman ya man fis sama terhadap Allah yang ada di langit? Maka langit itu di atas. Maka ini menunjukkan
fis sama. Ya, Allah itu al-ulu. Ya, al-ulu. Allah itu fis sama. Tapi keberadaan Allah di atas bukan kemudian itu bentuk menempatkan. Ya, nanti masuk dalam kajian berikutnya nanti dalam penjelasan para ulama ini yang disebut sifat subutiyah fi'liyah. Ya, namanya sifat subutiyah fi'liyah, sifat yang Allah telah tetapkan bagi dirinya dan fi'liyah, dan itu merupakan perbuatan Allah Ta'ala. Ya, dan itu menjadikan kehendak Allah Ta'ala fi'liyah. Ya, artinya perbuatan Allah dalam kehendaknya. Ya, Allah itu kan punya iradah, punya kehendak. Maka kehendak Allah Ta'ala itu tidak sama dengan kehendak manusia. Nah, salah satunya iradah Allah adalah Allah berkehendak berada di atas langit, dan itu tidak menunjukkan Allah itu bertempat. Nah, ini seringkali salah paham kalau disebutkan sifat Allah itu al-ulu, Allah itu fis sama, Allah itu berada di atas langit, maka seringkali mengatakan oh Allah berarti bertempat dong. Bukan. Ini yang disebut sifat subutiyah fi'liyah, sifat yang telah Allah tetapkan ya di dalam sifat-sifatnya, termasuk al-ulu ini. Ya, banyak sekali kalau disebutkan ya tentang al-ulu ini dalam ayat Quran. Maka ini merupakan fi'liyah Allah, perbuatan Allah, kehendak Allah. Sehingga perbuatan dan kehendak Allah Ta'ala itu tidak sama dengan manusia. Antum juga bisa buka dalam surat An-Nahl ayat yang ke-50 akhir. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Ta'ala, ya, yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim. Nah ini min fawqihim, yang berada di atas mereka, min fawqihim, yang berada di atas mereka. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Di atas mereka itu siapa? Allah Ta'ala. Dan itu menunjukkan kata al-ulu di situ, sifat Allah Ta'ala ini. Sekali lagi, jangan dikatakan Allah itu di atas berarti Allah itu bertempat. Tidak. Tetapi ini merupakan sifat subutiyah fi'liyah tadi, sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menjadikan Allah itu di dalam perbuatannya. Ya. Kemudian antum bisa buka surat Al-A'la. Ya, ayat yang pertama. Ini yang sering dibaca seorang imam pada saat sholat Jumat. Insya Allah antum hafal kan surat Al-A'la ini. Ya, yang pertama adalah surat ini dimasukkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kata a'la di sini lebih jelas lagi tadi kata al-ulu tadi. Ya, sucikanlah nama Rabbmu al-a'la, yang maha tinggi, yang Allah itu di atas. Ya, Allah itu di atas, maha tinggi. Ya, maha tinggi. Nah, ini menunjukkan Allah itu al-ulu, Allah itu di atas. Makanya tadi sudah Anda sampaikan sifat manusia ketika ditanya tentang sifat Allah Ta'ala, hampir seluruhnya tidak ada yang menjawab ketika ditanya Allah itu di mana, maka Allah itu di atas. Ya, ini menjadi naluri manusia, tidak terbantahkan ini. Siapa yang bisa membantah? Antum semua ketika ditanya, ya Allah itu di mana, maka setelah enggak mereka ya diajarkan, maka mereka akan mengatakan Allah itu di atas. Ya terserah yang di atas sajalah. Kita hanya bisa berharap yang di atas. Itu maksudnya berharap kepada Allah Ta'ala. Nggak ada terserah yang di samping, yang di bawah. Ini semua akan mengatakan terserah yang di atas. Ini naluri manusia yang menunjukkan seperti itu. Nah, ini juga bisa dibuktikan bagaimana semasa Rasulullah SAW ya dalam pengalamannya beliau pada saat menjabat
selain menjadi seorang rasul, menjadi seorang pemimpin. Yang beliau ini kemudian ingin mengetahui sejauh mana keimanan rakyatnya pada saat itu. Jadi istilah sekarang ini belusukan. Jadi sekarang ini kan dikenal presiden kita ini belusukan. Ini dulu 14 abad yang lalu beliau sudah belusukan. Ya. Jadi beliau belusukan itu tidak saja melihat bagaimana rakyatnya itu ya makan atau tidak, tapi beliau juga belusukan bagaimana rakyatnya itu beriman atau tidak. Kalau sekarang ini kan pemimpin pada saat belusukan itu apa? Ini pemimpin Islam ya kita bicara, maka dia akan melihat ya rakyatnya ini makan atau tidak, sejahtera atau tidak. Ya, tapi jarang kemudian ada seorang pemimpin Islam yang belusukan apakah rakyatnya itu kemudian beriman atau tidak, apalagi sampai apakah membahayakan imannya ketika rakyatnya itu ya terutama yang muslim ini yang sampai kemudian gara-gara supermi kemudian menggadaikan imannya. Ini hampir anak tidak pernah mendengar ada seorang pemimpin Islam yang belusukan untuk mencari kira-kira ada nggak imannya orang Islam yang terancam dimurtadkan oleh orang-orang kafir. Itu hampir tidak pernah anak dapatkan. Paling biasanya apa? Ya belusukan untuk ya apakah rakyatnya yang dipimpin itu dia bisa makan atau tidak, sehingga nanti punya kepentingan yang lain dia berikan ya bantuan, tapi bantuan pada saat dia berikan disorting untuk kelanjutan nanti supaya dipilih lagi. Ya kan? Ini yang sering kita dapatkan pemimpin-pemimpin Islam seperti itu. Jarang belusukannya kemudian ya apakah rakyatnya itu dia beriman sama Allah Ta'ala atau tidak, bahkan sampai membahayakan tidak imannya mereka itu. Ini hampir tidak seperti itu. Nah, kalau Rasulullah SAW selain dalam banyak hadis disebutkan adalah apa belusukannya beliau juga mengontrol rakyatnya, apakah mereka ini ada yang kelaparan atau tidak. Ya, kisah-kisah ini banyak. Ya, tidak perlu saya ceritakan, nanti habis waktunya. Bahkan beliau sampai kepada belusukannya beliau melihat apakah ada rakyatnya yang mereka ini beriman atau tidak. Nah, inilah yang ketika disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Awana, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Jarud dan Imam Al-Baihaqi, begitu juga Imam Ahmad dari Muawiyah bin Hakam. Rasulullah SAW pada saat belusukan itu pernah bertanya kepada seorang budak wanita dengan mempertanyakan tentang keberadaan Allah Ta'ala, dan ini terkait dengan iman seseorang pada saat itu. Apakah mereka di dalam keimanan yang mengetahui enggak tentang keberadaan Allah Ta'ala, dan itu dengan pertanyaan Ainallah, ya Ainallah, di mana Allah. Nah, kata aina ini tidak bisa terbantahkan dalam bahasa Arab, itu mempertanyakan tentang ya di mana, berarti kan tentang keberadaannya. Ya, ini tidak bisa terbantahkan di dalam hadis ini yang sahih. Ya, aina Allah, Allah itu di mana? Ini ditanyakan beliau terhadap seorang budak wanita. Lalu budak wanita ini menjawab, qala fis sama. Ya, Allah itu fis sama, sembari jarinya menunjuk ke atas. Ya, fis sama, Allah itu berada di atas langit. Nah, ini langit itu di mana? Di atas, fis sama. Sampai kemudian beliau bertanya lagi, qala man ana. Ya, qala man ana. Beliau bertanya, siapa saya? Jadi ingin tahu rakyatnya itu mengenal beliau atau tidak. Ya, man ana, siapa saya? Qala, lalu dijawab oleh budak wanita tadi, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat ditanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sembari tadi dengan jawaban sebelumnya ya tentang Allah itu di mana, fis sama, maka beliau kemudian berkata terhadap
ya terhadap majikannya si budak wanita ini, aktikha fa innaha mu'minatun, aktikha fa innaha mu'minatun, ya, bebaskan budak wanita ini karena dia seorang mukminah, seorang yang beriman. Coba, ini menunjukkan ketika ada seorang yang menjawab Allah itu fis sama, maka orang itu beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga budak wanita ini kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW pada saat itu memerintahkan kepada tuannya supaya dibebaskan wanita ini karena dia seorang yang mukminah, seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga itulah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu fis sama, Allah itu berada di atas langit. Dan ini pada saat Rasulullah SAW semasa hidupnya bertanya kepada seorang budak wanita ini. Ikhwani fillah jazakumullah. Sampai kemudian dalam beberapa penjelasan ya para ulama, ya tentunya ketika disebutkan Allah itu fis sama, tidak menunjukkan Allah itu ya bertempat, ya tidak menunjukkan Allah itu bertempat. Seringkali salah fahamnya umat ini, ada sebagian yang mereka ini menjadi orang-orang yang ada dalam bentuk ikhtilafnya, ya ikhtilafnya tentang masalah asma wa sifat ini, ya itu pendapat yang mengatakan Allah itu tidak bertempat. Memang Allah itu tidak bertempat. Seringkali mereka salah faham ketika Allah itu tidak bertempat. Lalu ketika Allah menjelaskan sendiri tentang Allah itu berada di atas langit, begitu juga Rasulnya SAW juga menjelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Seringkali mereka kemudian menganggap oh itu Allah bertempat. Kalau Allah dikatakan Allah itu di atas, tadi sudah dijelaskan oleh para ulama tentang itu merupakan sifat subutiyah fi'liyah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan tentang fi'liyahnya, tentang perbuatannya, tentang kehendaknya, ya tentang kehendaknya. Maka ketika Allah itu di atas langit, maka jangan kita samakan seperti kita berada di satu tempat.